sendiri terus. Sekarang emang lagi ada di fase itu kan 3 bulan. Orang tua baru ada kebiasaan yang berubah nggak sih gitu setelah kehadiran baby? Kalau kebiasaan sih paling kita jadi pengen cepat-cepat sampai rumah ya. Kayak sekarang nih kan kita nggak bawa Gin, jadi kita pengen cepat-cepat segera bertemu gitu. Ada hal-hal yang berubah dalam keseharian nggak sih? Apa ya? Kalau dari sikap Jam tidur sih kayaknya. Oh iya, jam tidur sih iya, karena kita lebih tepatnya Adi sih lebih banyak begadang gitu kan. Kalau gua masih kadang-kadang nggak kuat tidur ya gitu. Kalau dia kan harus pumping setiap 2 jam sekali, jadi harus bangun. Tapi kan tetap berubah juga jam tidur. Ya. Ada pembagian tugas mungkin? Apa ya, standar sih paling kalau abis ngasih susu Gilang yang berping, terus habis itu kalau lagi susternya lagi gak ada Gilang mandiin gitu, aku nyiapin yang lain. Jadi kenapa sih kamu milih babysitter juga, kan ada yang ibu baru lebih Iya. nyaman sendiri? Sebenarnya gini, babysitter itu kan nggak 100% megang baby kita, tapi lebih tepatnya kita butuh dibantuin. Yang kalau misalnya aku lagi ada di rumah, pasti yang megang aku gitu. Cuman kalau butuh apa-apa yang nggak mungkin handle sendiri, minta tolong suster gitu. Mas Gilang pasti kan udah begadang nih Mbak. Ada pembagian tugasnya nggak sih? Kalian berdua? Ada. Tadi udah dijawab juga pembagian tugasnya. Jadi sesekali Aqua yang handle, sesekali Adis gitu. Tergantung jadwal. Tergantung jadwal. Tapi lebih sering siapa Mas Gilang? Adis lah pasti. Oh, Mas Gilangnya Ya, iyalah Kan dia udah pasti. syuting sampai pagi. Oh. Jadi membatasi ini nggak sih pekerjaan di luar rumah gitu? Ngebatasin sih kayaknya enggak, karena kita tahu sekolah mahal ya. Jadi mau nggak mau kita tetap ambil. Cuman kan paling yang berbeda adalah kalau dulu setiap kali ada meeting di luar nanti sampai jam berapa, sekarang kalau Zoom meeting aja bisa nggak gitu kan, by online aja gitu, biar lebih sama anak lebih lama gitu. Sempat sharing-sharing juga nggak sih sama teman-teman yang lain gitu untuk karena sebagai orang tua baru gitu mengalami kendala-kendala gitu? Iya. Pasti dong. Iya. Kita banyak nanya juga kok ke teman-teman yang sudah lebih berpengalaman. Dan mereka bilang katanya udah santai aja, jalanin aja karena semua ngerasain kok katanya gitu. Yang penting jangan stres katanya. Sempat mengalami baby blues mungkin? Alhamdulillah enggak. Support suami gimana sih untuk menjaga kondisi mental istri, kan lumayan ini ya menjadi suatu hambatan dalam mengurus buah hati. Seperti apa? Penting sebenarnya kan support system dari istri itu kan sebenarnya bukan hanya suami sebetulnya, cuman yang paling dekat memang suami. Jadi kita juga harus ngerti bagaimana kondisi istri pada saat misalkan Anis lagi capek banget, kan kita tahu tuh belum tidur atau gimana. Nah kita juga harus jaga kondisi psikologisnya dia, karena takutnya berpengaruh ke produksi susu kan, produksi ASI. Jadi itu yang selalu kita coba usahakan gitu. Gue juga mungkin tidak sempurna, tapi gue berusaha untuk melakukan hal itu gitu. Sebagai seorang sebagai pasangan gitu, kalau memiliki buah hati pasti waktunya habis untuk ke anak. Tapi kalian sudah membicarakan belum sih untuk kalian nanti ke depannya quality time akan seperti apa gitu? Membagi waktu berdua lagi gitu. Itu sih kayaknya udah kita omongin dari bahkan sebelum hamil ya. Gitu. Karena ya itu tadi mungkin ada nilai positif dari kita dikasih untuk pacaran dulu selama 5 tahun. Kita jadi banyak yang bisa didiskusikan gitu, gimana nanti kalau anak udah besar, gimana nanti kita membagi waktunya gitu. Kak Gilang ini kan anak pertama dan anaknya cukup lama. Ada kejadian lucu atau unik yang nggak pernah bisa dilupakan nggak sih, kayak diompolin atau di... Oh iya, kalau itu ada, udah pasti. Aku pernah diompolin, pernah dipupin juga. Pas Kamu lagi gantiin diapersnya, terus juga apa namanya, tiba-tiba kan si Gin itu kan dia anaknya entah kenapa kalau kaget tuh dia langsung gitu-gitu. Nah kita juga sempat shock, ini kenapa dia Takutnya kejang, ternyata emang cuma kaget aja gitu kan. Jadi terlalu ekspresif dianya, kitanya sempat panik gitu kan pas kita lihat kesini enggak nih anak emang kalau kaget begini kok, bikin panik gitu. Ya paling yang lucu-lucunya itu aja sih. Perkembangannya sudah sejauh apa mungkin? Dia udah mau tengkurap sendiri terus. Sekarang emang lagi ada di fase itu kan 3 bulan kan. Jadi kayak semalam aku cuma ninggalin
meleng sebentar doang cuma buat ngambil botol susu, pas aku balik badan tiba-tiba dia udah lagi berusaha tengkurap. Betul. Nah, karena itu juga akhirnya kan dia punya box sendiri sebelumnya. Akhirnya kita pindahin ke bassinet sendiri. Kita pindahin ke tidurnya di antara kita karena takutnya kalau di box dia tengkurap sendiri nggak bisa balik telentang lagi, takutnya bahaya karena kata dokter kan nggak boleh lama-lama juga tengkurap. Gilang, tapi popok belum sih? Oh, Udah. dari awal dia duluan malah yang belajar gitu dia. Dari awal udah mandiin paling gue yang masih takut-takut, tapi udah mandiin, cuman masih takut-takut, masih kaku lah. Takutnya kenapa tuh? Takut karena badannya kan masih ringkih kan, masih kecil kan, jadi takutnya salah gitu, pakai lipat aku gue mikir. Sempat ikut pelatih. Nah itulah tadi fungsi dari si babysitter tadi, karena kan dia sudah berpengalaman kan ngurusin anak, jadi tidak hanya bantu kita untuk ngurusin, tapi kadang-kadang kita juga kalau nanya ya dia ngajarin juga. Sebelum melahirkan sempat ikut latihan parenting Kelas. gitu. Enggak sih, cuma kita emang banyak baca buku, baca artikel, terus juga denger nasihat dari teman-teman juga. Di YouTube juga banyak sebetulnya kan. Mas Gilang, kalau boleh tahu masalah apa yang sering sekarang timbul nih ketika sekarang penyendiri? Masalah yang sering timbul apa ya? Jarang tidur. Mungkin kalau masalah sih standar lah, kalau kayak kita kerja mungkin jamnya telat, cuman jujur sih semua masalah itu pas ngelihat anak tuh hilang. Selesai. Lebih pengen pulang cepat ya? Selesai. Oke. Oke. Terima kasih. Makasih ya semua ya.